Kita mulai ya. So we'll go to our next material about dynamic electricity. Nah, kita kemarin udah belajar static electricity. Nah, sekarang kita belajar dynamic electricity. Jadi dynamic electricity itu adalah dia tuh bergerak ya. Kalau kemarin kan static tuh statis. Kalau sekarang tuh bergerak dinamis. Gitu. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Dynamic electricity. So what is dynamic electricity? Nah, kita bisa lihat langsung. Ini misalnya ada video. Nah, jadi jadinya kita bisa lihat di sini bahwa electricity atau listrik itu dia tuh bergerak dari kabel ya. Kan kita udah belajar tuh. Kalau misalnya si electricity itu dia bergerak dari pembangkit listrik, terus dipindahin lewat kabel gitu ya, sampai akhirnya ke rumah kalian masing-masing. Nah, kenapa itu ada river? So, basically, electric flow is the same just like river flow. Jadi yang namanya aliran dari listrik itu tuh sama kayak aliran sungai. Nah, kenapa sih dibilang sama? Because kalau misalnya kita lihat sungai itu kan berarti airnya dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. So basically it's the same just like electric flow. So electric flow is flowing from high potential or voltage, high voltage, to low potential or low voltage. Jadi dia tuh bergerak mengalir dari yang tinggi, voltase tinggi ya, atau potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi ingat kalau listrik dia tuh mengalir dari mana? Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Just like the flow of river. Oke. Nah, kan tadi kita tahu tuh ya, listrik tuh dia mengalir. Mengalirnya lewat mana? Lewat kabel. Nah, ada yang namanya closed and open circuit. So what's the difference? Kita lihat dulu videonya ya. Closed and open circuit. Nah, jadi ini namanya closed circuit. Nah, jadi closed circuit itu adalah Jadi closed circuit ini adalah si listrik itu dia mengalir secara full gitu ya. Dari baterai kan. Dia mengalir. Pokoknya mengalir dari positif ke negatif gitu ya, terus aja mengalir sampai bisa lampunya nyala. Jadi closed circuit itu bisa bikin si arus listrik ini terus mengalir. Gitu ya, terusan. Nah, tapi ada juga yang namanya open circuit atau rangkaian terbuka. Closed circuit itu rangkaian tertutup ya. Nah, jadi apa sih yang ngebedain open circuit sama closed circuit? Nah, ini namanya open circuit. Nah, kira-kira bedanya apa? Ada yang mau jawab, boleh? Boleh, Sir. Boleh, sok Niko. Karena kan kalau closed circuit itu jadinya yang high voltage-nya bisa pindah lagi ke low voltage. Tetapi kalau pas open circuit jadinya tidak ada jalan untuk yang high voltage-nya atau high voltage-nya ke low voltage atau low voltage-nya ke high voltage. Gitu, Ya, Sir. Oke, benar. Jadi electricity-nya tuh nggak bisa flowing. Jadi dia tuh nggak bisa mengalir dari high voltage ke low voltage tadi. Karena jalurnya rusak gitu ya, broken path. Jadi dia nggak bisa mengalir listriknya. Nah, kalau listriknya nggak bisa mengalir, makanya di sini lampunya juga mati gitu. Karena nggak ada listrik yang bisa mengalir di rangkaian terbuka. Jadi itu bedanya rangkaian terbuka sama tertutup. Nah, jadi supaya listrik bisa mengalir, dia harus rangkaian tertutup. Itu ya, closed circuit. Jadi itu. Nah, sekarang kita masuk ke electric current. So what is electric current? Electric current itu adalah kuat arus listrik. Ada yang masih ingat? Ini tuh salah satu besaran pokok. Satuannya apa? Pas kelas 7 udah pernah belajar. Volt. Bukan volt. Volt itu voltage. Jadi potensial tegangan. Bukan ohm. Depannya A.
Ampere. Ampere, benar. Niko. Benar ya. Jadi electrical current itu satuannya ampere. Oke, so what is electrical current? Gitu. Nah, kita kan udah belajar tuh ya kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu dia mengalir dari voltase tinggi ke voltase rendah. Nah, yang namanya di electric circuit atau di rangkaian listrik itu tuh ada juga yang namanya mengalir si electric charge gitu. Gitu ya. Jadi muatan listrik tersebut. Nah, muatan listrik itu dia mengalir itu tuh dibawa dari pergerakan elektron dalam sebuah kabel. Gitu. Jadi kita balik lagi tuh, ada yang namanya elektron kan. Kita udah tahu tuh elektron tuh suka pindah. Nah, jadi si listrik ini juga dia tuh dibawa sama si elektron yang pindah. Gitu. Nah, jadi itu hubungannya sama elektron. Nah, kita mau lihat dari video ini ya. Electric current is concerned, the flow of negatively charged electrons in one direction is equivalent to the flow of positively charged particles in the opposite direction. Nah, ini ada satu yang harus diperhatiin. Jadi yang namanya arus listrik atau arus konvensional itu tuh dia mengalir dari positif ke negatif. Kutub positif ke kutub negatif, itu ingat ya. Tapi elektron itu bergerak dari negatif ke positif. Gitu. Jadi yang namanya flow dari si negatif elektron itu tuh opposite dari arus listrik ya, arahnya. Ingat arahnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya arus listrik atau conventional current itu dari positif ke negatif, kalau arus elektronnya itu tuh dari negatif ke positif. Jadi kebalikannya. Itu yang perlu diingat. Gitu ya. So electrical flow is from positive to negative. Meanwhile, electron flow is from negative to positive. Itu kebalikan. Itu yang harus diingat. Ya. Jadi ada yang namanya electrical flow, ada yang namanya electron flow. Gitu. Jadi walaupun di bawah gitu ya si listriknya, tapi arahnya itu beda. Gitu. So we can conclude that electric current, apa sih electric current itu? Measure of the quantity of charge passing any point of the wire per unit of time. Jadi yang namanya kuat arus listrik itu adalah besaran dari muatan listrik. Jadi muatan listrik yang melewati suatu titik dalam kabel dibagi waktu. Jadi bisa kita langsung tulisin rumusnya. Gitu ya. So electrical current equals to delta Q divided by delta T. Gitu. Jadi Q ini adalah muatan. Kan kita udah belajar tuh ya di yang kemarin. Di bab 1, static electricity, Q itu muatan, T itu waktu. Nah, itu dia kuat arus listrik. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Sir, boleh ulang dari yang udah elektron flow? Kenapa? Aku belum lihat yang tadi udah elektron flow. Nah, oh ini. Itu pengertian. Jadi pengertian dari definisi ya, definisi dari si electrical currents atau kuat arus listrik. Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada, kita langsung buka aja modul kalian. Modul kalian, bentar ya. Modul kalian yang page 23. Buka halaman 23 ya. Udah semua? Buka. Oke, share dulu ya. Udah kan ya masuk? Kita langsung mulai dari nomor 1 ya. Nanti saya akan bahas beberapa soal, terus nanti kalian bisa kerjain sisanya ya sampai nomor 10. Oke, so saya akan tulis dulu.
So we have I equals to Q divided by T. I di sini dia electric current, ampere satuannya. Then we have Q. Q itu electric charge. This is Coulomb. Then we have T, itu time. The unit is seconds. S. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung lihat. Muatan listrik 60 Coulomb mengalir melalui suatu kawat penghantar dalam waktu sepertiga menit. Nah, jadi kita langsung aja. Number 1, kita tulis dulu diketahui. Biasain ya. Muatan listriknya 60 Coulomb. So the Q is 60 Coulomb. And then we have the time. The time is 1/3 minute. Nah, ingat ya, dia kan seconds tuh. Nah, berarti kita harus ubah dulu dia. Jadi 1/3 kali menit ke second. Menit ke second tuh 60. So we have 20 second. Gitu. Nah, udah dapat kayak gini, Q sama T udah dapat, dicari I. Udah aja, tinggal langsung. So we have electric current equals to charge divided by time. So we have 60 divided by 20 equals to 3 ampere. Gitu caranya ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Sir, kalau Gas. Coulomb itu apa ya? Kalau Coulomb definisinya apa? Coulomb yang kemarin muatan listrik. Oh iya. Hmm. Sir. Ya. Kemarin kan ada rumusnya kan, Coulomb's law kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat itu kan. Nah, Q itu kan muatan listriknya. Nah, itu Coulomb satuannya. Nanti kalian bisa coba yang 2 sama 3 ya. Itu sama aja kayak kemarin static electricity. Ada beberapa yang pakai mikroampere, miliampere. Itu tinggal ubah. Tinggal ubah ya. Masih ingat kan? Mili itu berapa? 10 pangkat? -3. Ya, benar. Mikro? -6. Ya. Itu ingat-ingat aja. Kayak gitu. Tinggal dirubah kayak biasa ya. Yang jelas, si satuan SI-nya, International Unit, itu ampere, coulomb, sama seconds. Kita lanjut aja. Nanti kalian bisa coba sendiri nomor 2 sama 3 ya. Kita lihat ke yang tipe soal yang lain. Sama cari di sini. Oh iya, kita lihat langsung ke yang nomor 5 ya. Lima, 2 juta elektron mengalir dalam suatu kawat penghantar selama 8 detik. Jika muatan satu buah elektron 1,6 kali 10⁻⁹, berapa besar kuat arus listrik yang mengalir dalam arah berlawanan yang mengalir dalam kawat penghantar tersebut. Nah, jadi ada satu lagi yang mau saya tambahin. Q itu tuh N kali E. Ya. Ini contoh untuk yang soal nomor 5. Jadi N di sini adalah banyak elektron. E di sini adalah muatan dari elektron. Muatan elektron itu selalu tetap ya. Muatan elektron itu 1,6 kali 10⁻⁻⁹. Gitu. Nah, jadi kita lihat langsung yang nomor 5. Nomor 5, dia tuh dikasih tahu ada 2 juta elektron. Jadi N-nya tuh 2 juta. Biar gampang kita tulis, jadi notasi ilmiah ya, 10⁻⁶. Terus, E, muatan elektron itu 1,6 kali 10⁻⁻⁹. Nah, terus dikasih tahu juga waktunya ya. Waktunya tuh 8 second. Nah, udah dapat kayak gini, ya kita kan masih pakai rumusnya sama ya. I sama dengan Q per T. Nah, cuman kita cari dulu Q-nya.
Q-nya tuh N kali E. Jadi 2 kali 10 pangkat 6 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. 2 kali 1,6. Jadinya 3,2 times 3.2 times, nah 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 19. Berarti kan 10 pangkat 6, ini kali kan jadinya tambah ya, 6 tambah min 19. Berarti min 13. Nah jadi ini Q-nya. Gitu. Nah, udah dapat kayak gini, baru kita masukin cari I-nya. Q per T. So we have 3.2 times 10 to the power of negative 13 divided by time. Time is 8. Okay, so basically we can do this one ya. 3,2 bagi 8 itu 0,4. 8 bagi 8 itu 1. So 0.4 times 10 to the power of negative 13. Ini ampere satuannya. Nah, kalau bisa kalian tulisnya tuh dalam notasi ilmiah, gitu ya. Biar lebih enak, biar kalian lebih terbiasa. Ini notasi ilmiahnya berarti berapa? 4 kali 10 pangkat Benar. 14. Benar, Minus 10 14. pangkat minus 14. Oke. Itu ya, jadi caranya kayak gitu. Any question for this one? Sir, kalau misalnya itu harus tulis notasi ilmiahnya atau kalau misalnya ditulis itu jadi salah, Sir? Benar. Tetap benar. Cuman kalau bisa jadi notasi. Oke, Sir. Biar kalian terbiasa. Soalnya nanti SMA kuliah kan nulisnya harus kayak gitu. Biar lebih gampang juga sih. Ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi kalau misalnya dikasih tahu jumlah elektron, kalian ingat aja, pakai yang ini dulu. Q sama dengan N per E ya. N kali E, sorry. N itu banyak elektron, E itu muatan elektron. Muatan elektronnya selalu 1.6 times 10 to the power of negative 19. Oke, any question? Nggak ada? Kita lanjut ke number 6. If not, we'll go to number 6. Arus listrik 0,75 ampere mengalir dalam satu kawat penghantar selama 3 menit. Kita tulis dulu diketahui, seperti biasa ya. Number 6, diketahui. Arus listrik 0,75 ampere. Berarti I-nya 0,75 ampere. Then we have the time is 3 minutes. Pertama kita harus ngapain dulu? Ubah ke seconds. Benar, ubah ke seconds. So we have 3 times 60 seconds equals to 180. 180, correct. 180 seconds ya. Dan ini diapain? I sama dengan Q per T. Nah, sekarang yang dicari apa? Dicari itu Q kan? Nah, berarti kalau dicarinya Q, ya kita kali aja ini ke sini. Kali silang ya, soalnya udah sama dengan kan. Nah, jadi kita punya Q sama dengan I kali T. Atau biasa secara sering nyingkatnya Q. Q gitu kan. Q sama dengan I kali T. Nah, lanjut langsung. I-nya berapa? 0,75 kali 180. So the answer is 135. Gitu. Satuannya coulomb ya. Gitu, ada yang bertanya lagi kah? Tidak, Sir, boleh lanjut. Bisa. Oke, kita terakhir ya. Serahkan bahas nomor terakhir. Number 9. Jadi sisanya kalian boleh cobain sendiri ya. Nah, berapa lama waktu diperlukan untuk memindahkan muatan listrik 48 coulomb? Jadi Q-nya 48 coulomb. Dengan kuat arus listrik 0,6 mA. Jadi I-nya 0,6 mA. Ini berarti apa? Ada yang harus kita ubah dulu? Ubah yang mana? Kira-kira. Any unit we must convert? Dijadiin ampere kan, Sir? Benar, jadiin ampere.
Caranya 0.6 times ini miliampere. Kalau M kecil mili ya berarti. 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3. Correct. Or we can write it 6 times 10 to the power of 10 negatif 4. negative 4. Negative 4. Correct. Bener ya? Itu biar gampang nanti ngitungnya. Nah, dapat kayak gini. Sekarang dicarinya T. Nah, it's the same, still same. I equals to Q over T. Nah, sekarang cuma dicarinya tuh si T. Nah, berarti ini tinggal tukar posisi aja I sama T-nya. Nah, jadi kita punya rumusnya jadi T sama dengan Q bagi I. Gitu ya, ini jadi rumus. Nah, udah, tinggal kita tulis cari T sama dengan 48 coulombs divided by 6 times 10 to the power of negative 4. Ini bisa coret ya, 48 sama 6. Jadi 48 sama 6 itu kita coret jadinya 8. So we have 8 divided by 10 to the power of negative 4. Ini berarti diapain? Masih ingat nggak? Dibalikin, nggak tahu Ya, sir. benar-benar Bener. dibalikin. Oh, Jadi di ke atasin kan? 10 pangkat, tandanya berarti berubah. Jadinya Positif 4. positif 4, benar. So 8 times 10 to the power of 4. Ini berarti satuannya second. Gitu. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut. Kalian boleh habis ini, kalian boleh langsung kerjain sisanya. Itu sampai nomor 10. Ya, yang belum dikerjain. Oke, any question? Ada pertanyaan kah? Sir, kalau misalnya kita udah kerjain, boleh kirim ke Sir buat plus point Boleh. caranya. Boleh, boleh. Yeay. Di itu aja. Nggak apa-apa deh, keser aja. Di link Keser. atau di ada link link kemarin itu boleh ya? sih. Di link kemarin. Di link aja. Biar terpusat. Link yang kemarin Sir kasih. Saya udah taruh deh harusnya di sekolah linknya. Oke, Sir. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, so that's it for today. Thank you all for your attention.